إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ولعلماء العاملين وخصوصا لمشايخنا ولأساتذتنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وعزهته عن بصائرنا غشاوة الغواية، ونصلي ونسلم على من أرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin yang masih tetap melimpahkan, mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua dalam berbagai macam bentuk nikmat yang tiada terhingga dan terkira, baik dalam bentuk kesehatan, kesempatan, hidayah, taufik dan inayahnya, sehinggalah kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam, putra Abdullah belahan jiwa Aminah, Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sayyidil mursalin menerangkan tentang penekanan untuk mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang hendak kita bincang ini mengenai dalil-dalil solat sunnah. Sebenarnya dah kita kerjakan, dah kita amalkan. Namun satu amalan bila kita ketahui dalilnya, kita lebih yakin. Namanya ilmul yaqin, karena memang kita ketahui dalilnya dan akan lebih semangat untuk mengamalkannya, jauh daripada keraguan. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rawahul Bukhari.
dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Dan juga tidak pernah meninggalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Nabi muwazzabah, senantiasa mengerjakan salat-salat sunnah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. La yada'u, Nabi tiada pernah meninggalkan, sepengetahuan Sayyidatina Aisyah. Karena Sayyidatina Aisyah juga tidak selalu bersama Nabi. Nabi pergi musafir. Tentu di saat Nabi musafir, tidak semua apa yang dilakukan Nabi diketahui oleh Sayyidatina Aisyah. Tapi sepanjang pengetahuan Sayyidatina Aisyah, Nabi kalau berada di Madinah, dinding aja antaranya. Andai tak ada dinding, maka rumah Nabi dan Masjid Nabawi satu lantai. Dinding saja pembatasnya. Nah, oleh sebab itu wajar kalau Sayyidatina Aisyah mengatakan bahwa dia tidak pernah mengetahui bahwa Nabi pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Karena memang Nabi salat sunnah qabliyahnya itu di rumah. Di rumah. Nanti akan ada bab yang terkhusus. Salat sunnah itu afdolnya dikerjakan di rumah, kalau rumahnya, kata para ulama, kalau rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumahnya tak dekat dengan masjid, jauh, bagus di masjid. Orang Nabi rumahnya dekat dengan masjid, keluar dari rumah langsung ke masjid. Ya, tak ada bedanya, hanya beda dinding saja. Nah, namun tetap disunnahkan lebih afdol salat sunnah apapun lebih afdol dikerjakan di rumah. Kan ada hikmah untuk menjaga jangan supaya timbul rasa riya di dalam hati. Baik. Jadi hadis ini membagi tahu kepada kita semua, Nabi itu muwazzabah, senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anha, dan juga dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, atail fajri, muttafaqun alaih. Kata Sayyidatina Aisyah, tidaklah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah yang lebih berhati-hati, maksudnya dijaga, yang lebih berhati-hati melebihi daripada salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini juga Sayyidatuna Aisyah yang cerita, karena itulah yang dilihatnya kepada Rasulullah. Tidak ada salat sunnah yang paling dijaga oleh Rasulullah melebihi salat sunnah qabliyah subuh. Kenapa demikian?
Diceritakan Sayyidatuna Aisyah juga, Nabi mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang dilakukan sebelum salat sunnah, sebelum salat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, oleh sebab itu ada sebabnya Nabi amat sangat menjaga dan berhati-hati di dalam mengejar dan menjaga salat sunnah qabliyah subuh. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum fajar, pahalanya lebih baik andai kata dunia ini dijual, ada yang bisa menjualnya, ada yang bisa membelinya, agak-agak berapalah harga dunia ini dengan isinya semua, maka kalaulah sudah terjumlah angkanya, salat sunnah dua rakaat sebelum subuh jauh lebih besar daripada harga dunia dan seisinya itu. Andai kata dijual, ada yang bisa menjual, ada yang bisa membelinya. Ini berandai-andai. Baik. Jadi tak ada yang lebih berhati-hati dikerjakan oleh Nabi salat sunnah selain daripada salat sunnah dua rakaat qabliyah subuh. Baik. Baik. Hari. Qabliyah subuh lah. Iya. Salat sunnah qabliyah subuh. Andai kata diniatkannya dua-duanya pun dia dapat. Iya. Tapi jangan pula itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan tak cukup waktu. Tak cukup waktu disebutkan karena memang ada jadwalnya. Agak-agak 3 menit lagi bunyilah alarm. Muazzin akan mengumandangkan iqamah. Entah dipakai itu atau tidak, tak tahulah. Nah, nampaknya tak dipakai kan? Jadi hiasan saja. Bawa baliklah. Oh, itu aja. Salat sunnah qabliyah subuh karena alasannya tepat. Dikumpulkanlah semua salat sunnah. Sebagian ulama mengatakan yang paling afdol adalah salat sunnah rawatib, qabliyah subuh, ba'diyah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Dikumpulkan rawatib ini semua, yang paling afdol adalah salat sunnah qabliyah subuh. Maka salat sunnah qabliyah subuh sama-sama salat sunnah qabliyah dengan salat sunnah tahiyatul masjid, sama-sama salat sunnah yang tak disunnahkan berjamaah. Maka bila ditengok daripada sisi pahala, lebih besar pahala salat sunnah qabliyah subuh. Maka mana yang hendak didahulukan andai kata waktu telah sempit, atau kalau menengok orang tak banyak lagi yang salat sunnah, kita pun tak baiklah kalau ditambah 4 rakaat, mungkin agak-agak tak sedap dengan jamaah yang telah lama menunggu. Ataupun mereka diam tapi hatinya gondok, memang tak ada otak bapak tu katanya, dah terlambat 4 rakaat pula katanya. Jadi salat sunnah qabliyah subuh. Tapi fikih itu luas. Fikih itu luas. Tidak macam tauhid. Tauhid itu baku kaku. Kalau fikih bisa kita tengok pendapat ulama yang lain. Seandainya ada orang yang tidak sempat salat sunnah tahiyatul masjid, lalu kemudian bertepatan dengan waktu yang sempit ini dia hendak mengejar juga salat sunnah qabliyah subuh,
diniatkannya dua-duanya pun boleh. Dapat dia. Lagian pula, kalau diniatkannya dia dapat. Dia sudah masuk tahiyatul masjid. Nanti akan datang di atas sedikit ini babnya, bab tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau yang ditanya man yang dahulukan, ya tentu salat sunnah qabliyah subuh lah, Bapak kan. Babu takhfifi raqatil fajri wa bayani ma yuqra'u fihima wa bayani waqtihima. Bab yang menerangkan tentang meringankan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan menerangkan tentang surah yang dibaca dan menerangkan tentang waktunya. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raq'ataini bainan nida'i wal iqamati min salati subuhi, muttafaqun alaih. Kata Sayyidatina Aisyah, apa kata Aisyah? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau salat sunnah 2 rakaat di antara azan dan iqamah daripada salat subuh. Azanlah Bilal di Masjid Nabawi. Azanlah Bilal di Masjid Nabawi. Kemudian setelah azan, Nabi pun salat sunnah qabliyah. Maksudnya apa? Ini menerangkan tentang waktunya Nabi salat sunnah qabliyah subuh. Setelah azan. Setelah azan. Kalau dekat rumah kita banyak kedengaran azan macam mana? Macam Bapak, Al-Falah kedengaran, Muhajirin kedengaran, apa lagi? Kampung Baru kedengaran. Ada yang terlambat muazzinnya. Kalau banyak yang kedengaran, ya itu menandakan dia tak sholat di masjid. Sholat di rumah itu. Sekarang, maka mana yang diikuti? Mana yang paling dekat ke rumah kita? Mana yang paling dekat ke rumah kita? Karena kalau ditunggu-tunggu, di sini sudah mulai. Habis di sini, di sana baru mulai. Habis di sana juga baru mulai. Tak selesai-selesai, lama kita menunggu. Maka mana yang paling dekat ke rumah kita, itulah ikuti. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla salati subuhi hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummil kitab. Kata Aisyah, Nabi itu kalau salat sunnah qabliyah subuh itu cepat timbul di dalam hati saya, kata Aisyah, pertanyaan, Nabi itu baca Fatihah ke tak? Saking cepatnya ini, Nabi itu baca Fatihah ke tak? Macam tak baca Fatihah Nabi itu kerana cepatnya salat sunnah qabliyah subuh Nabi. Artinya apa? Tentu jangan samakan kefasihan kita dengan kefasihan Nabi. Untuk mulut kita, jadi Nabi sunnahnya. Nah, sampai-sampai kata Sayyidatina Aisyah, ayatnya ini. Kenapa bisa cepat? Kata Abu Hurairah,
dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ramaktun nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran wa kana yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Yang selama ini kita baca, ya karena memang kadang-kadang sebagian orang itulah yang paling suka di ayatnya. Jadi kalau sudah tahu bahwa Nabi salat sunnah qabliyah subuh, beliau membaca surah yang pendek. Kata Ibnu Umar, saya solat di belakang Nabi, bersama Nabi solat sunnah qabliyah subuh 1 bulan. 1 bulan tak putus-putus. Hari ini, besok, lusa, seterusnya, dihitung 1 bulan. 1 bulan saya salat sunnah qabliyah subuh dengan Nabi. Setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat yang pertama, Nabi baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Nabi setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat yang kedua, Nabi membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Walaupun itu ayat langganan kan, langganan. Tapi bagi orang yang tahu dan paham, bukan berarti kita ini karena hanya inilah yang kita hafal. Tidak. Kenapa kita baca surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas? Ittiba, niatnya mengikut Nabi. Bukan karena memang itu saja yang kita suka atau itu saja yang kita hafal. Tidak. Kalau ditanya orang, kenapalah bapak membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas? Jawabannya apa? Ittiba, mengikut kepada Nabi. Nabi kalau salat sunnah qabliyah subuh baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Jadi itulah dalilnya kita baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Bukan karena suka yang itu atau memang langganan yang itu, tidak. Jadi cuman kalau dilihat dari keterangan para ulama di dalam kitab-kitab fikih, kata mereka itu kalau mau diganti ada lagi ayatnya, ada lagi surah yang lain. Surah apa? Al-Insyirah dengan Al-Fil, Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifa Fa'ala. Itu khusus diterangkan di dalam syarah Fathul Mu'in oleh As-Said Abu Bakar Syata Ad-Dimyati. Bila saya tak silap, siapa yang salat sunnah qabliyah subuh membaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dibacanya surah Al-Insyirah Alam Nashrah, setelah membaca Fatihah di rakaat kedua dibacanya surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Al-Fil, andai kata ada musuh yang hendak berbuat jahat kepadanya, andai kata ada orang yang hasad, yang iri, yang dengki, yang tidak suka kepadanya, hendak berbuat jahat kepadanya, Allah akan menahan tangannya. Artinya Allah lindungi kita. Itu faedahnya. Itu di kitab-kitab panjang diterangkan itu. Jadi kalau mau ditukar lah, kalau mau ditukar dah berpuluh tahun itu terus, agaknya buat dulu model baru. Besok subuh Al-Kafirun Al-Ikhlas, besok lusa subuh Al-Insyirah dengan Al-Fil, subuhnya lagi Al-Kafirun Al-Ikhlas, besoknya subuh lagi Al-Insyirah Al-Fil, misalnya. Atau misalnya dibuatnya 1 pekan ini Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, pekan yang akan datang bisa, terserah. Jadi 2 pasang itu sajalah yang kita jumpai di dalam kitab-kitab ulama yang dianjurkan untuk dibaca di dalam kita salat sunnah qabliyah subuh. Ada lagi yang lain, cuman kita tak hafal. Baik.
Selesai salat sunnah qabliyah subuh. Jadi kita tahu macam mana salat sunnah qabliyah subuhnya Nabi. Nah, dah tahu itulah salat sunnah yang paling dijaga Nabi di antara rawatib, dikerjakan antara azan dan iqamah. Nabi mengerjakannya dengan cepat menggunakan ayat-ayat atau surah yang pendek-pendek, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Dikerjakan di rumah. Di rumah Nabi. Karena rumah Nabi dekat dengan masjid. Kalau kita kerjakan di rumah, banyak setannya. Tak payahlah lagi ke masjid. Besok subuh aja katanya. Besok subuh aja pergi masjid. Sini aja, lanjut aja salat subuh katanya. Itu setannya banyak. Jadi bagusnya timbang diri sendiri mana yang lebih selamat. Baik, selesai salat sunnah qabliyah subuh, babu sunnati zuhri, salat sunnah qabliyah zuhur. Ini menceritakan dalil-dalil semua, sudah kita amalkan ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini qabla adh-dhuhri wa raq'ataini ba'daha. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, apa kata Ibnu Umar? Aku salat bersama Rasulullah. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Di hadis yang baru awal-awal kita mengaji tadi, kata Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Di sini Ibnu Umar mengatakan dia salat di belakang Nabi qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Artinya apa? Maka yang dilihat oleh Aisyah memang tak pernah ditinggalkan Nabi 4 rakaat itu. Tapi di waktu yang lain Rasulullah hanya mengerjakan salat sunnah qabliyah zuhur 2 rakaat saja. Makanya para ulama menetapkan salat sunnah yang dikuatkan muakkad, salat sunnah qabliyah muakkadah yang tak pernah ditinggalkan Nabi, itulah yang 10 tuh. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Ini tak pernah ditinggalkan Nabi. Nah, jadi hadisnya itu tidak satu. Kalau Aisyah mengatakan dia tak pernah menengok Nabi, memang itulah yang dia tengok. Nabi pernah mengerjakan qabliyah zuhur bukan 4 rakaat, ada 2 rakaat. Nah, keluarlah fatwa ulama bahwa salat sunnah 2 rakaat. Tapi kalau nak dibuat 4 rakaat lagi bagus. Tapi kalau untuk istiqomah, belajar istiqomah, 2 rakaat saja. Kalau sudah 4 rakaat salat sunnah qabliyah zuhurnya, itu nampaknya orang yang dah merasa tak lama lagi itu. Tak lama lagi. Memang inilah mungkin kesempatan terakhir, jangan lagi disia-siakan. 4 rakaat lah salat zuhur qabliyah zuhurnya. Nampaknya jarang yang 4 rakaat kan. Berarti merasa masih lama lagi semua. Atau ada yang nak cepat dikejar.
Tapi andai kata mau diamalkan, itulah kalau datang taufik Allah itu tak ada yang susah, tak ada yang berat. Kalau dipikir-pikir memang betullah kita ni beramal pun bukan karena kehebatan kita. La haula wala quwata. La haula, tidak ada daya untuk mengerjakan apapun perintah Allah. Sekecil apapun perintah Allah, tidak ada daya untuk mengerjakannya kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh sebab itu kita sampai di masjid ini kerana ditolong Allah. Makanya kita yang faham tu tidak pernah berbangga hati, istiqamah ke masjid. Alhamdulillah, yang kita banggakan bukan ibadah kita itu, yang kita banggakan Allah masih memberikan pertolongannya kepada kita. Dengan sebab pertolongannya itu kita dapat, dengan sebab pertolongannya itu kita dapat mengerjakan salat sunnah. Dengan sebab pertolongannya itu kita dapat berzikir. Apa yang mau kita banggakan? Yang kita banggakan pertolongan Allah itu dah lewat di dalam kitab Al-Hikam. Ya. Jadi boleh, apalah susahnya nak mengerjakan 2 rakaat ya. Bukannya lama. Pegang HP luar biasa, tak terasa 1 jam. Solat 2 rakaat tak sampai 5 menit, beratnya rasanya. Itu menunjukkan apa? Ada yang membuat kita mampu, ada yang membuat kita sanggup, ada yang membuat kita bisa, dan ada yang membuat kita tak bisa. Nah, kalau Allah kasih tolongan, jangankan 2 rakaat, jangankan 2 rakaat. Imam Ahmad ibnu Hanbal satu malam salat sunnahnya 300 rakaat. 300 rakaat satu malam, 300 rakaat. Kita asyik nak berlari aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Macam burung yang dibuka pintunya, cepat berlari. Kenapa demikian? Jawabannya karena tak ditolong Allah gitu. Kalau ditolong Allah, duduk dia tu. Makanya kita bangga. Andai kata kita tetap duduk berzikir, duduk berdoa, ikut salat sunnah qabliyah, alhamdulillah. Kan itu yang diajarkan Buya kepada kita. Alhamdulillah. Puji bagi Allah yang kerana tolongannya aku dapat hadir ke masjid ini, yang kerana tolongannya aku dapat beriktikaf di rumahnya ini, yang kerana tolongannya aku dapat solat wajib berjamaah, yang kerana tolongannya aku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafazu ala 4 raka'atin qabla az-zuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar. Dari Ummi Habibah, ibunda tercinta Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Aisyah, sekarang Ummu Habibah. Ummul Mukminin Ummu Habibah, beliau bercerita, menjaga maksudnya mendawamkan, dawam, terus muwazabah. Siapa yang mendawamkan, menjaga, memelihara, mengupayakan, mengusahakan untuk tetap mengerjakan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dan salat sunnah ba'diyah zuhur 4 rakaat, harramahullahu 'alan nar.
Allah haramkan baginya neraka. Tapi dengan syarat tadi, dawam. Jangan 4 rakaat besok 4 rakaat qabla zuhur. Selepas tu 4 rakaat ba'da zuhur. Besok aja. Lepas tu tak ada lagi. Qabliyah ba'diyahnya pun tak ada lagi. Nanti dikerjakannya lagi tahun depan. Tak begitu. Besok dikerjakannya, lusa dikerjakannya, seterusnya dikerjakannya, dawam. Pantaslah kalau didawamkan. Kan ini butuh perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 2 rakaat. Kalau setan bilang apa? Sudahlah. Kan sudah muakkad. Yang ghairu muakkad itu kan kadang dikerjakan Nabi, kadang tidak. Dahlah, dah cukuplah tu. Besok-besok aja kau kerjakan. Tapi dilawannya tak. Dikenangnya, diingatnya, diikatnya hadis Nabi ini di hatinya. Apa kata Nabi? Siapa yang mendawamkan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dan salat sunnah ba'diyah zuhur 4 rakaat, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan baginya neraka. Mengenang ini, mengingat ini, besarnya fadilahnya ini, inilah yang membuat kita kuat. Itulah yang kita katakan tadi, kalau tahu langsung dalilnya, kita semakin kuat mengamalkannya. Nah, hadza hadisun hasanun sahihun. Hadis sahih. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah. Andai kata tak bisa diamalkan hari ini, saat ini, satu saat kita bermohon kepada Allah, diberikan kepada kita ilham supaya tergerak untuk mengerjakan ini. Jadi tak henti-hentinya kita memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menyembah, kepadamu kami hanya menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu juga kami meminta pertolongan. Supaya kita bisa menyembah Allah, juga kita meminta tolong kepada Allah. Permintaan tolong kita kepada Allah, kita meminta tolong supaya Allah menolong kita untuk bisa kita menyembahnya. Jadi kalau tak ditolongnya tak bisa juga. Baik. Alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslimi 'ala al-malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berkata ia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Nabi salat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Ini satu riwayat. Itu enaknya baca hadis itu kita tahu. Di satu saat Nabi salat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. 4 rakaat. Yang 4 rakaat ini dipisah dengan 1 kali salam. Dipisah dengan 1 kali salam. Artinya 2 rakaat salam. Habis itu 2 rakaat salam. Begitu salat sunnah qabliyah asar Nabi. Berapa rakaat? 4 rakaat. Namun di hadis yang lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri raka'ataini. Dari orang yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah qabliyah asar 2 rakaat. 2 rakaat qabliyah asar. Itulah yang kita amalkan tuh. Tapi kalau ada orang yang hendak mengamalkan 4 rakaat, bagus. Apa doa Nabi? Didoakan Nabi,
Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang yang salat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Siapa yang salat sunnah qabliyah asar 4 rakaat dapat doa dari Nabi. Dapat doa dari Nabi. Jadi boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Langsung Nabi mengerjakan. Jadi terserahlah mau pilih yang mana. Nanti ilmu itu kan kalau kata ulama seperti pistol. Pistol itu kadang-kadang tak sekarang dipakai, besok perlunya besok. Artinya apa? Ilmunya sudah ada, sudah tahu apa yang hendak diamalkan. Kalau mau buat 2 bagus, mau buat 4 lagi bagus. Dapat doa dari Nabi. Nabi mendoakan orang yang salat sunnah qabliyah asar dapat rahmat, cucuran rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan datang salat sunnah qabliyah maghrib dan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah insya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما ورزقنا فهما اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا